Kalau ngelihat AK sendiri kok udah ngerasa lebih dari cukup, tapi kenapa masih dianggap kurang buat urusan naik jabatan? Padahal udah nyesuaiin dari poin di lektor buat naik ke lektor kepala. Gimana ceritanya coba kalau mau lompat langsung ke guru besar? Cukup menarik nih buat kita kulik, kenapa bisa gitu? Perhitungan angka kredit dari lektor ke lektor kepala. Daripada makin buat penasaran, di sini kita langsung bahas ke perhitungannya ya rekan dosen. Buat ngehitung angka kredit dari jabatan lektor ke lektor kepala, rekan dosen tuh perlu banget ngikuti aturan terbaru yang didasarkan pada Kepmendiktismentek nomor 39/Kep/2026. Jadi, secara umum, total angka kredit kumulatif itu adalah gabungan dari dua komponen utama. Pasti udah pada tahu kan rekan dosen, apa aja itu? Udah pasti tahu lah ya, angka kredit konversi dan angka kredit prestasi. Kita coba cek sama-sama langkah dan ketentuan dalam perhitungannya, dan ini wajib dipahami betul ya rekan dosen. Kalau ada yang salah atau kurang pas, bisa dikoreksi di kolom komen. Tentukan target dan selisih angka kredit. Jika posisi awal rekan dosen itu adalah lektor dengan nilai dasar 200 dan buat ke lektor kepala aja dengan nilai dasar 400, maka dari itu rekan dosen tuh perlu banget nambahin 200 angka kredit lagi biar bisa memenuhi standar persyaratannya. Hitung angka kredit konversi berdasarkan SKP. Oke, di sini tuh udah nilai diberikan secara otomatis ya rekan dosen. Pastinya berdasarkan predikat kinerja tahunan atau yang kita kenal sebagai SKP. Sementara di dalam SKP sendiri, seperti yang udah kita tahu sama-sama, ada dua predikat aja. Mulai dari predikat baik, ini dapat dikonversi sekitar 25 AK per tahun. Predikat sangat baik, yang ini dapat dikonversi sekitar 37,5 AK per tahunnya. Hitung angka kredit prestasi berdasarkan hasil publikasi. Angka kredit ini berasal dari kegiatan penelitian dan publikasi ilmiah loh ya rekan dosen. Tapi perlu digarisbawahi, ada batas maksimal atau plafon yang bisa diakui setiap tahunnya aja. Kita lihat secara detail sama-sama. Kalau SKP baik, maka dari itu batas maksimal AK prestasi rekan dosen per tahunnya itu ada di 55 AK. Kalau SKP sangat baik, maka buat batas maksimal AK prestasi rekan dosen per tahunnya itu diturunin jadi 42,5 AK. Penting buat diingat ya rekan dosen, kelebihan publikasi dalam 1 tahun yang melampaui batas maksimal itu nggak akan dihitung atau langsung hangus ya. Jadi benar-benar harus dipas di sini. Perhatikan proporsi penulis. Oke, kita udah masuk ke bagian yang cukup mendalam dari sebelumnya, yaitu proporsi. Jadi, besaran angka kredit yang didapat dari sebuah publikasi sangat bergantung sama peran rekan dosen sendiri sebagai penulis nantinya. Ibarat semua pilihan di tangan kita sendiri, coba kita perhatikan. Penulis tunggal 100% AK, tapi nggak bisa digunakan sebagai syarat khusus ya di peraturan terbaru ini. Lalu ada penulis pertama sekaligus koresponden di 60% AK. Penulis pertama aja tapi ada 2 penulis itu di 50% AK. Penulis anggota bisa dapetin proporsi yang lebih kecil. Misalnya gini, kalau ada koresponden lain, penulis pertama 40%, koresponden 40%, dan anggota 20%. Jadi di sini tuh cukup sensitif buat durasi penilaian AK di SKP sekarang. Perlu diperhatikan banget ya rekan dosen. Syarat khusus dan proporsi penelitian. Masuk ke bagian berikutnya yang nggak kalah pentingnya itu di bagian ini. Untuk syarat khusus lektor kepala aja, minimal publikasi di jurnal nasional terakreditasi Sinta 2, 25 AK murni, atau jurnal internasional bereputasi. Rekan dosen harus bisa bertindak sebagai penulis pertama sekaligus penulis koresponden biar bisa memenuhi syarat khusus ini. Selanjutnya proporsi penelitian. Buat kenaikan ke lektor kepala, minimal 40% dari total kebutuhan angka kredit harus berasal dari unsur penelitian. Misalnya gini, minimal di 80 AK murni dari penelitian buat memenuhi kebutuhan 200 AK. Kurang lebihnya seperti itu ya rekan dosen gambarannya. Terus buat ngehitungnya gimana? Oke, kita coba simulasikan. Simulasi sederhana, target 3 tahun dengan SKP baik. Rekan dosen, untuk bagian angka konversi karena dihitungnya 3 tahun dengan penilaian SKP-nya baik, yaitu di 25 AK. Maka tinggal dikalikan saja 3 tahun kali 25 AK sama dengan 75 AK. Sementara buat AK prestasinya lewat jalur publikasi, selama 3 tahun rekan dosen tuh harus ngumpulin seenggaknya 125 AK dari publikasi dengan tetap memperhatikan batas maksimal di 55 AK per tahunnya buat ngecapai total selisih di 200 AK. Di luar semua tadi, buat informasi tambahan, pasti juga buat periksa kelengkapan administrasi lainnya, kayak masa kerja minimum dalam jabatan terakhir sesuai sama regulasi terbaru yang udah berlaku di perguruan tinggi masing-masing. Terus kalau ke guru besar gimana? Nah, untuk pola perhitungan angka kredit dari lektor kepala ke guru besar secara umumnya serupa kayak lektor ke lektor kepala dari segi proporsi unsurnya. Tapi beda di persyaratan khususnya, yaitu karya ilmiah dan jumlah kumulatif yang dibutuhin jauh lebih tinggi dan berat guru besar dibanding lektor kepala. Terlebih dari segi proporsi, umumnya punya persentase penelitian yang lebih dominan buat pemenuhan AK.
Terus, apa aja syarat khusus publikasi jurnal buat jadi guru besar? Ngomong-ngomong soal karir dosen, ternyata yang bikin capek itu bukan ngajarnya, ya nggak rekan dosen? Tapi administrasi dan kewajiban karirnya ya. Kita harus paham RPS, ngurus PKD, ngerti sistem sister, nyusun roadmap penelitian, sampai mikirin target publikasi ke jurnal Scopus atau Sinta. Dan jujur, banyak dari kita belajar itu semua sendiri, trial dan error. Nah, kalau rekan dosen ngerasa di posisi itu, coba deh cek e-course karir dosen dari duniadosen.com. Di sana, ada kumpulan e-course khusus pengembangan karir dosen, mulai dari cara menyusun RPS yang rapi, memahami akun sister biar nggak bingung saat pelaporan, bikin roadmap penelitian jangka panjang, sampai strategi supaya risetmu bisa tembus publikasi bereputasi. Belajarnya fleksibel, bisa diakses kapan aja, dan materinya memang dibuat khusus untuk realita dosen di Indonesia dan ada sertifikat 10 JP sebagai bukti pelatihannya. Semua solusi memahami karir dosen ada di e-course karir dosen. Akses linknya di sini, atau cek di deskripsi video ini ya. Siapa tahu ini bisa bantu kamu naik level lebih cepat sebagai dosen. Syarat khusus publikasi jurnal menuju guru besar. Nah, kita bahas dikit ya rekan dosen, karena kalau dibahas lebih dalam bakal lebih banyak lagi. Nah, kalau rekan dosen tertarik bisa tulis di kolom komen biar kita buatkan lebih mendalam lagi. Back to topic. Buat mencapai jabatan akademik guru besar dari lektor kepala, terdapat beberapa syarat khusus terkait publikasi jurnal dan pemenuhan angka kreditnya. Coba kita cek lagi sama-sama. Publikasi jurnal internasional bereputasi Scopus. Nah, ini syarat mutlak pakai banget ya rekan dosen. Buat jadi guru besar ada di publikasi jurnal Scopus. Minder? Sulit? Nah, ini tantangannya. Secara spesifik disaranin buat punya artikel di jurnal Scopus Q1, minimal ya ini dengan SGR di atas 0,25 sebagai syarat khusus utama. Walaupun pas disimulasikan juga disebutkan penggunaan Scopus Q3 atau Q2, tergantung dari kategori kenaikan jabatan yang rekan dosen tuju. Peran penulis, biar diakui sebagai syarat khusus rekan dosen tuh bisa bertindak sebagai first author sekaligus corresponding author. Kalau cuma berperan sebagai penulis anggota, proporsi angka kredit yang didapetin bakal lebih kecil dan nggak memenuhi kriteria syarat khusus. Proporsi unsur penelitian. Ini minimal 45% dari total kebutuhan angka kredit. Nah, buat kenaikan ke guru besar harus berasal dari unsur penelitian atau karya ilmiah murni. Contohnya gini, kalau kekurangan angka kredit rekan dosen ada di 450, maka minimal 202,5 angka harus berasal dari publikasi atau penelitian. Ambang batas tahunan atau overflow. Nah, ini perlu diperhatikan kalau ada batas angka kredit prestasi maksimal per tahunnya itu sekitar 82,5 angka untuk simulasi guru besar. Nah, kalau rekan dosen tuh mempublikasikan terlalu banyak karya dalam 1 tahun yang ngelebihin batas ini, kelebihan angka kredit itu bakal auto hangus dan nggak bisa dihitung. Terakhir, kewajiban buku referensi. Nah, ini paling disarankan juga buat rekan dosen calon guru besar untuk mempunyai karya berupa buku referensi di samping publikasi jurnal internasional. Jadi, secara keseluruhan, transisi dari lektor kepala dari nilai dasar 400 ke guru besar di maksimal 850 AK, ngebutuhin selisih 450 AK yang harus dikumpulin lewat kombinasi angka kredit konversi dari SKP dan angka kredit prestasi dari publikasi atau penelitian dengan tetap perhatiin batas tahunan biar nggak banyak nilai yang kebuang gitu aja. Itu dia beberapa hal yang wajib untuk rekan dosen pahami terkait pemenuhan angka kredit berdasarkan regulasi terbaru Kemendikbudristek nomor 39/Kep/2026. Tapi sebenarnya masih ada banyak lagi, mulai dari gimana sih cara ngehitung angka kalau punya predikat SKP sangat baik, kayak apa sih batas ambang tahunan atau overflow dalam penilaian angka, dan bagaimana batasan angka kredit tahunan mempengaruhi peluang loncat jabatan rekan dosen. Nah, kalau tertarik untuk dikulik, coba tulis di kolom komentar ya rekan dosen. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik subscribe dan share ke rekan dosen lainnya. Like dan komen di bawah ini apa yang perlu kita kulik lagi seputar karir dan akademik dosen. Sampai jumpa di video selanjutnya.